عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa untuk kita selalu ingatkan diri kami pribadi dan Bapak Ibu semua untuk banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati akan tenang. Ketenangan hati, ketenteraman jiwa akan kita peroleh bila mana kita banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bila mana kita sering ingat kepada dunia atau sering ingat terhadap masalah-masalah dunia, akan membuat hati gundah gulana, akan membuat jiwa itu sedih memikirkan masalah-masalah dunia dan juga kehidupan dunia ini. Namun bila mana hati kita banyak mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah. Zikir itu tidak mesti dengan lisan. Ada kalanya zikir dengan hati, ada kalanya zikir dengan praktek perbuatan. Seperti yang sekarang kita lakukan, sebenarnya kita ini sedang berzikir. Meskipun jenengan duduk, meskipun jenengan tidak qomat kamit lisannya, tapi itu terhitung sebagai zikir. Karena salat pun juga termasuk zikir. Wala dzikrullahi akbar. Ya. Karena apa? Hakikatnya kita melakukan amalan seperti ini, thalabul ilmi misalnya. Itu kan kita sedang minta sama Allah. Dengan amalan yang kita lakukan ini kita berharap surga dan berharap selamat dari neraka. Kira-kira sama enggak permintaan kita, harapan kita? Pastinya sama. Makanya ya indah sekali Islam itu. Segala hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah itu ternyata caranya banyak, peluangnya juga banyak. Semoga semakin kita banyak mengkaji ajaran agama kita, banyak mengkaji, wabil khusus adalah pelajaran hadis, ini akan semakin pintar kita dalam mencari celah, mencari peluang dan kesempatan untuk berbuat kebaikan. Bisa dengan harta kalau kita memang punya harta, bisa dengan tenaga kalau kita memang bisanya tenaga, atau kalau nggak bisa apa-apa ya diri kita sendiri dengan ya mengingat Allah, berzikir kepada Allah dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin sampai hadis yang keempat. Kalau dalam bab banyaknya jalan-jalan kebaikan itu hadis nomor 4. Adapun kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin sampai 122. Tak terasa walaupun cuma berapa kali dalam sebulan, namun sudah 100 lebih hadis yang kita pelajari, itu belum ayatnya. Semoga ini menunjukkan istiqomahnya kita di jalan kebaikan. Istiqomah itu juga termasuk amal kebaikan sendiri. Ya. Setiap lafal-lafal, setiap istilah-istilah dalam Islam itu, disitulah nilai ibadah bisa kita cari. Tayyib, langsung saja kami sampaikan hadisnya dari Abu Hurairah, dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an, anna nasan qalu
bahwa orang-orang mereka bertanya. Orang-orang di sini tentunya ya yang sezaman dengan Abu Dzar, yaitu para sahabat. Mereka bertanya, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bil ujur. Orang-orang yang banyak hartanya itu ya Rasulullah, mereka itu pergi membawa pahala yang besar, pahala yang banyak. Ibaratnya yang bisa memborong pahala itu orang-orang kaya ya Rasulullah. Setelah mereka jelaskan akar permasalahan mereka, lalu mereka rinci, kok bisa seperti itu? Apa alasan mereka? Yusalluna kama nusalli. Mereka salat sebagaimana kami pun juga salat. Wa yasumuna kama nasumu. Mereka berpuasa sebagaimana kami juga berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi mereka itu bisa bersedekah ya Rasulullah dengan harta melimpah yang mereka miliki, dengan harta berlebih yang mereka punyai. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun?" Bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian apa saja yang bisa kalian gunakan untuk bersedekah? Apa saja yang dengannya kalian bisa pakai untuk bersedekah? Jadi tasawur kalian wahai para sahabat itu perlu diluruskan. Karena ini yang bertanya ini sahabat-sahabat yang miskin. Sahabat-sahabat yang fakir, mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, persepsi mereka bahwa sedekah itu hanya bentuknya dengan harta saja. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini mengingatkan, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kalian apa saja yang dengan itu kalian bisa pakai untuk sedekah? Ini loh. Kualitas orang yang punya ilmu dengan yang belum punya ilmu. Ketika itu sahabat tidak tahu persepsi mereka, namanya sedekah itu pasti dengan harta. Kira-kira persepsi orang zaman sekarang sama enggak? Ya yang belum tahu lah, kalau yang sudah baca seperti ini ya mesti sudah tahu. Umumnya lah, awamnya kalau nggak belajar hadis, nggak belajar sunnah ya nggak tahu kan. Oh selama ini dia kira bahwa sedekah itu mesti dengan harta. Terus Nabi rinci, ya apa saja yang bisa kalian pakai untuk sedekah? Inna bikulli tasbihah sedekah. Setiap kali kalian baca tasbih itu sedekah. Subhanallah, berarti sudah sedekah kita. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Coba setiap pagi dan petang kita baca enggak itu? Dzikir subhanallah wa bihamdi. Kalau setiap pagi kan subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Ya, itu 3 kali. Ditambah lagi kita masih baca subhanallah wa bihamdi, bisa ya 100 kali atau bisa kurang atau bisa lebih. Dan bacaan subhanallah itu memenuhi timbangan. Dalam hadis yang lain ya apa itu at-tuhuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina samai wal ard. Bacaan subhanallah alhamdulillah memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi. Terus wa kulli takbiratin sadaqah. Tasbih itu sudah sedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam terangkan lagi, takbir pun itu sudah sedekah. Bacaan Allahu Akbar itu sedekah. Kemudian wa kulli tahmidatin sadaqah. Setiap bacaan tahmid alhamdulillah sedekah. Dah berapa tadi? 3 ya. Tasbih, tahmid, takbir, tahmid, sedekah. Masya Allah. Jangan pilih mana nanti, atau semuanya juga boleh. Wa kulli tahlilatin sedekah. Setiap
bacaan tahlil la ilaha illallah itu juga sedekah. Terus masih kurang penjelasannya, Nabi tambah lagi, wa amrin bil ma'ruf sedekah. Mengajak yang baik itu sedekah. Wa nahyin an munkarin anil munkari sedekah. Melarang suatu kemungkaran juga sedekah. Masih kurang? Tambah lagi, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Dalam hubungan suami istri itu juga sedekah. Kaget para sahabat. Kalau yang awal-awal tadi kan ya mungkin sudah biasa gitu ya, mendengar gitu ya. Ya zikir dengan lisan, ya. Kemudian amar ma'ruf munkar, biasa mereka dengar seperti itu, pahamlah mereka. Tapi itu yang terakhir ini mereka heran. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Dalam hubungan suami istri itu ada sedekah. Mereka tanya, ya, wallahu alam, kalau mungkin mereka enggak tanya kan ditambah lagi ya oleh Nabi ya mungkin ya. Tapi karena mereka tanya dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Ya Rasulullah, apakah, ya mereka pengen bertanya, mungkin kalau jenengan tanya itu mentanya dengan harapan seneng enggak ini kok bisa sedekah itu ya. Ya, dalam jima, dalam hubungan suami istri kok ada sedekah di situ. Ini bertanya ini keheranan. Apakah jikalau seorang dari kita itu mendatangi syahwatnya alias melampiaskan syahwat, ya, karena dalam hubungan suami istri melampiaskan syahwat, wa yakunu lahu fi ajr, apakah bagi dia yang melampiaskan syahwatnya itu tadi kepada istrinya itu ada pahala? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi enggak langsung menjawab iya. Nabi memberikan gambaran kepada mereka. Jadi ini pentingnya seorang pendidik, seorang murabbi itu ketika mengajarkan sesuatu itu ngajak kritis gitu loh. Ya, dan di sini nanti ada dasar asal hukum qiyas itu di sini. Ini sebagai dalil qiyas. Ya. Apa itu? Ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi wizr. Bagaimana menurut kalian seandainya ia meletakkan syahwatnya, dia lampiaskan syahwatnya itu dalam perkara yang haram, bukankah dia mendapatkan dosa? Zinakah, atau liwatkah, atau homokah, atau yang lain? Bukankah dia akan dapatkan dosa kalau dia melampiaskan syahwat pada yang haram? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajran. Ini kiranya sudah pertanyaan yang jelas ini. Oh ya, jelas dosa itu. Ya, orang yang melampiaskan syahwat dalam perkara yang haram jelas ya berdosa. Berarti ketika dia melampiaskan syahwat pada yang halal, dia berpahala. Ya, ini qiyas, ya. Ini qiyas. Bapak Ibu sekalian rahimanallahu wa iyyakum, wa azanillahu wa iyyakum jami'an. Apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini? Pertama, hendaknya kita itu selalu berusaha untuk mencari berbagai jalan, berbagai cara biar kita itu banyak pahala, biar kita itu kalaupun masuk surga ya punya kedudukan yang tinggi di surga. Makanya para sahabat
utamanya di sini sahabat-sahabat yang miskin. Mereka itu mikir-mikir, ternyata kedudukan mereka yang sudah tinggi, kurang apa mereka itu sudah jadi sahabat Nabi? Kurang apa mereka itu bisa menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam? Menemani dalam sholat, menemani dalam jihad. Ya, keutamaan sahabat, bukankah mereka seafdal-afdalnya umat? Bukankah Nabi SAW menyampaikan khairul qurun atau khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah zamanku atau generasiku? Ternyata itu enggak cukup bagi mereka. Ya. Kedudukan mereka yang dekat dengan Nabi SAW ternyata enggak cukup bagi mereka. Mereka masih cara-caranya itu apa ya? Ijik punya ketamaan, keinginan yang kuat untuk bisa lebih banyak lagi dalam mengumpulkan pahala. Ini yang seharusnya juga kita miliki Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah merasa puas dengan apa yang sekarang kita lakukan, yang sekarang kita miliki, ya, yang sekarang Allah telah memberikan sesuatu kepada kita, entah itu ilmu, entah itu apa saja. Jangan merasa puas. Cari terus, beramal terus, sampai kapan? Sampai Allah ya mencabut nyawa kita. Dan kita niatkan, kalaupun kita belum mampu, ya kita niatlah. Dah tahu ini kebaikan, kita niatkan, ya Allah semoga aku bisa melakukan itu. Kalaupun aku belum bisa melakukan itu, semoga Allah mencatatnya sebagai amal kebaikan. Sebagaimana ya dalam hadis, man sa'alallahu asy-syahadah bisidqin. Barang siapa yang minta syahadah, mati syahid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus, dengan jujur, dengan benar, ya, ballaghahullahu manazilasyuhada syuhada walau mata ala firashihi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan dia ke makom derajatnya syuhada meskipun mati dia itu di atas tempat tidur. Apa enggak pengen kita setelah tahu ini kebaikan, kita berdoa berharap kepada Allah, ya semoga Allah masukkan kita ke dalamnya. Cuman modal niatnya rekosone apa to, Pak? Hah? Yen kon jihad tenan ngono ya wani tenan apa ora janjane? Ya. Makanya di dalam keterangan man sa'alallahu syahadah bisidq. Siapa yang minta kesyahidan kepada Allah itu dengan benar, enggak ragu-ragu, enggak bimbang, enggak mamang, serius, sungguh-sungguh. Kira-kira kalau jenengan doa minta seperti itu berani enggak? Atau masih takut? Ya. Ya, kita minta seperti itu. Ya. Itu saja, walaupun kita enggak sampai nanti perang misalnya, enggak ada kejadian perang, maka kita sudah dimasukkan Allah ke dalam derajatnya syuhada. Ya. Dalam hal ini para ulama, ahli ilmu, mereka itu otomatis sudah masuk, tidak diragukan lagi kata Syekh Muhammad bin Shalih, mereka itu adalah termasuk syuhada. Para ulama, para ahli ilmu, mereka itu syuhada. Maqam mereka syuhada. Kok bisa? Allah yang mengatakan sendiri, syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah telah mempersaksikan, demikian para malaikat, demikian para ahli ilmu, tentang la ilaha illallah. Begitu pula, bukankah agama kita tegak dengan dua hal? Pertama, tegak dengan al-ilmu wal burhan, ilmu dan keterangan. Yang kedua al-qitalu was-sinan, dengan perang dan ya pedang. Agama tegak dengan dua perkara ini. Yang pertama itu lebih didahulukan daripada yang kedua. Ya. Keadaan yang kedua itu keadaan yang dulu didapati ketika Nabi sudah hijrah dari Mekah ke Madinah. Tapi pada asalnya, ya, kembali ke awal dakwah itu dengan ya penjelasan. Qital, perang itu kondisi tertentu. Bukankah dulu Nabi SAW bukan awalnya beliau yang mengajak perang, tapi karena beliau sudah dan para sahabat sudah seringkali dizalimi, diperangi, dimusuhi, itu adalah awal untuk membela diri awalnya, bukan untuk utama gitu loh.
Ya. Dan apalagi zaman sekarang ini, ya, agama tegak dengan ilmu dan penjelasan. Bahkan menuntut ilmu zaman sekarang ini lebih afdal. Seafdal-afdalnya amalan. Terus penjelasannya begini. Kenapa para ulama mereka itu masuk dalam derajatnya syuhada? Jadi kita jelaskan supaya apa? Berangkat dari semangatnya para sahabat-sahabat untuk mencari ilmu. Bukankah mereka pengen tahu kan, pengen cari ilmu toh? Tanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, padahal makamnya mereka itu melebihi ulama enggak? Kalau sekarang dibandingkan dengan ulama-ulama yang ada, makam mereka lebih tinggi enggak? Lebih tinggi. Tidak sekedar ulama mereka itu sebenarnya. Mereka juga mujahid. Mereka juga ya ahli ibadah, ahli ilmu, ahli ibadah. Bahkan mereka semua miliki itu. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kalau menegakkan agama ya, itu dengan pedang dan perang, semua orang bisa nggak kira-kira? Bisa. Kalaupun butuh latihan berapa lama itu? Ada butuh waktu lama. Tapi dengan ilmu ini, membela agama, menjelaskan agama dengan ilmu dan penjelasan ini butuh waktu lama. Bahkan untuk mencetak seorang ulama aja butuh waktu puluhan tahun. Makanya mereka pantas untuk jadi syuhada. Kita kembali ke sini. Ya, faedah lain yang bisa kita ambil. Para sahabat radhiyallahu taala anhum, utamanya yang bertanya ini, ya tadi sudah kita sampaikan keadaan mereka adalah orang-orang fakir, ya. Mereka itu ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perihal orang-orang kaya, itu bukan karena mereka hasad. Bukan karena mereka iri dengki dengan kekayaan yang dimiliki oleh sahabat-sahabat yang kaya. Tidak. Ya. Cuman mereka itu pengen, itu dalam bahasa Arabnya ghibtah. Ghibtah itu menginginkan sesuatu kebaikan yang ada pada orang lain yang dia belum punya. Tanpa punya niatan supaya kebaikan itu jangan sampai hilang dari orang lain. Ya, tidak ada niatan supaya wah dia tadinya bisa amal soleh terus ya Allah jangan sampai dia bisa beramal soleh. Tidak seperti itu. Tapi pingin seperti yang dilakukan oleh orang-orang kaya para sahabat. Bukankah mereka gunakan hartanya untuk membantu jihad, untuk membantu fakir miskin? Ya, banyak sekali amal kebaikan yang bisa mereka lakukan dengan harta yang mereka miliki, sebagaimana penuturan para sahabat ini. Tapi mereka ingin, ya, kalaupun mereka nggak punya yang poin ini, kiranya ada nggak sih gantinya gitu loh. Ini menunjukkan keseriusan mereka untuk mencari amalan dan derajat yang tinggi. Jadi kalau seandainya mereka itu sudah 99 nilainya, pengen genep ke ya nisa jadi 100. Misal poin ini saja yang seandainya mereka tidak punya, ini akan tetap mereka kejar. Menunjukkan mujahadahnya para sahabat, kesungguhannya para sahabat di dalam beramal soleh. Terus faedah lain yang bisa kita ambil, Bapak Ibu sekalian rahimallahu wa iyyakum, mereka adalah kaum yang memilih akhirat daripada dunia. Ya, mereka adalah kaum yang memilih akhirat daripada dunia. Makanya mindset hidup mereka itu senantiasa apa? Berpikir untuk kebaikan di akhirat. Ini masuk dalam apa itu maqam zuhud. Ya. Maqam zuhud. Dan mereka berusaha untuk mencari apa yang kiranya itu manfaat bagi mereka di akhirat nanti. Tapi Allah Subhanahu wa taala mensifati dalam Al-Quran, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sebaliknya kalian itu mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Coba kita renungkan Bapak Ibu sekalian. Ya, Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang akhir itu sesuatu yang paling afdal. Tengok saja. Allah ciptakan semua makhluk. Ada ulama yang mengatakan yang makhluk pertama yang Allah ciptakan air, samudra. Ada yang mengatakan ars, ada yang mengatakan kolam. Ya, dalilnya panjang. Terus
Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi dengan segala isinya. Terakhir Allah ciptakan Adam. Adam ini adalah makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan Adam, Allah ciptakan dengan tangannya, Allah tiupkan daripadanya ruhnya, ya. Allah siapkan segala fasilitasnya terlebih dahulu sebelum Allah ciptakan Adam. Fasilitasnya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, tujuan paling mulia dan terbesar dari Allah penciptakan makhluk itu pada penciptaan Adam. Allah ciptakan makhluk-makhluk pasti ada hikmahnya, termasuk nyamuk, termasuk lalat, semua ada hikmahnya. Tapi dari penciptaan Adam ini yang paling mulia, ya, tujuannya. Saya nggak detailkan ya. Terus Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Rasul yang paling mulia itu yang mana? Yang paling akhir, Nabi Muhammad SAW. Umat yang paling mulia umat Nabi Muhammad, ya. Kitab yang paling mulia yang Allah turunkan apa? Kitab Al-Quran. Kemudian umur yang paling mulia itu yang mana? Yang paling akhir. Karena apa? Ya, karena Nabi SAW sampaikan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal itu akan diperhitungkan itu pada akhirnya nanti. Jadi hendaklah kita itu fokus berusaha untuk berharap dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah maj'al khaira a'mali akhiraha wa khaira a'mali khawatimaha wa khaira ayyami yauma liqa'ik. Ya Allah, jadikan ya sebaik-baik hariku hari ketika aku berjumpa denganmu. Sebaik-baik amalku adalah penutupannya. Ya. Sebaik hari adalah ketika aku berjumpa denganmu. Sebaik-baik amal adalah pada saat aku berjumpa adalah pada pungkasannya atau pada akhir kesudahannya. Itu sebaik-baik amal kita. Karena itu yang nanti diperhitungkan. Ya, bukan yang lalu-lalu, tapi yang akhir itu nanti yang akan diperhitungkan. Maka hendaklah kita berusaha fokus kepada yang akhir-akhir ini. Termasuk Allah Subhanahu wa taala ciptakan kehidupan dunia dan akhirat. Mana yang lebih afdal? Akhirat daripada dunia. Ya. Bapak Ibu sekalian rahimallahu wa iyyakum, faedah lain yang bisa kita ambil dari hadis ini bahwa kefakiran ya dengan kekayaan itu sebenarnya dua-duanya adalah ujian. Kalau Allah memberikan kekayaan kepada kita, itu adalah ujian. Ketika Allah memberikan kefakiran kepada kita, itu juga ujian. Ini hanya hendaklah selalu kita ingat. Ya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kamu dengan kebaikan dan keburukan. Maka ya, ketika Allah dan mindset orang kafir Allah bantah dalam surah Al-Fajr. Fa amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Manusia itu, ini persepsi orang kafir, mindsetnya orang kafir ini. Ya. Orang manusia itu, ya, ketika Allah menguji dia, Allah muliakan dia, Allah berikan nikmat kepadanya, apa kata dia? Rabbku telah memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan disempitkan rezekinya, dia mengatakan Rabbku telah menghinakanku. Kalla, sekali-kali tidak. Tidak seperti itu, enggak seperti prasangka kalian wahai orang-orang kafir. Wahai manusia yang tidak beriman. Ya. Maka ya, persepsi orang mukmin dengan persepsi orang kafir itu tidak sama. Maka jangan ya kita memiliki persepsi seperti yang dimiliki oleh mereka. Dan di sini sahabat-sahabat yang fakir, bukan mereka mengeluhkan kefakirannya, tidak. Bukannya yang mereka minta kepada Nabi supaya mereka jadi kaya, atau ya Rasulullah adakah peluang-peluang agar saya bisa menjadi kaya, agar Allah bukan pintu-pintu rezeki untuk saya. Tidak ada.
Tapi yang mereka harapkan adalah bagaimana jalan untuk bisa beramal kebaikan. Ya. Kemudian faedah lain yang bisa kita ambil, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ketika menjawab suatu pertanyaan itu biasanya Nabi berikan yang lebih dari yang mereka minta. Contoh, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab taharah ditanya oleh sahabat tentang hukum air, air laut itu hukumnya apa? Bolehkah dipakai untuk bersuci? Maka Nabi SAW jawab, huwa tahurun ma'uhu wal hillu maitatuhu. Kama qala Rasulullah. Air laut itu airnya suci. Laut itu airnya suci, bisa dipakai untuk bersuci. Ditambah lagi bangkainya halal. Apakah sahabat tanya tentang hukum bangkai laut? Enggak. Tapi Nabi berikan penjelasan. Walaupun enggak ditanya tentang bangkai laut, tapi Nabi memberikan penjelasan lebih dari yang diminta oleh para sahabat. Ini menunjukkan apa? Dermawan enggak Nabi itu? Dermawan. Maka dermawan itu tidak cuma dalam hal apa? Harta, ya, jor-joran. Wah, senengane nraktir misalnya, ya, senengane ya nyah-nyoh karo wong liya. Dermawan tidak cuma dalam masalah itu, tapi dermawan juga dalam masalah ilmu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kan tidak cuma harta, ilmu. Ketika kita juga senang memberikan ilmu kepada orang, senang menyampaikan ilmu kepada orang, akhirnya kan kita memberikan sedekah. Bahkan kalau orang itu punya ilmu nggak mau nyampaikan ilmunya, bakhil, kikir dia itu. Ya, kikir, bakhil. Ya, zakatnya ilmu itu ya disampaikan. Ya, disampaikan. Baik. Ya. Jadi apa tadi? Tadi bahasa apa tadi? Memberi ini lebih. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika ditanya oleh para sahabat persepsi tentang para sahabat kaya, mereka itu bisa banyak melakukan kebaikan, tapi kita kayaknya cuman ini saja yang bisa kita lakukan. Ternyata Nabi sebutkan banyak banget toh ini. Ya, banyak sekali ini. Ya, bahkan nanti di hadis-hadis yang lain itu juga akan kita temukan lagi di bab ini juga misalnya la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, kamu jangan menyepelekan suatu kebaikan meskipun sedikit. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq, langsung saja kita tambahkan hadis yang kelima ini ya. Kalian jangan atau kamu jangan meremehkan suatu perbuatan baik meskipun kamu berjumpa, bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri, wajah yang senang. Ya. Mengapa kok wajah yang manis, wajah yang ceria ini merupakan sebab mendapatkan pahala atau peluang atau bentuk mendapatkan pahala yang lain? Karena apa? Amalan ini akan membuat menyenangkan hati saudara kita. Saat jenengan ketemu saudara atau kawan besengut misalnya, ya, kecut raine dilipet kayak itu, kira-kira teman atau saudara Anda yang ketemu sama Anda disalami wera gelem tegur sapa misalnya, bukankah itu menyakitkan hati? Ya, memasukkan kegembiraan ke dalam hati saudara-saudara muslim,
itu juga termasuk amal kebaikan, akan menguatkan kasih sayang di antara mereka. Ya, demikian pula hendaknya tidak meninggalkan perbuatan baik meskipun cuma sedikit, karena ada Bapak Ibu sekalian, sebagian orang mereka itu pilih-pilih belajar itu, bahkan mereka meledek atau menganggap ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih itu ulama haid, ulama nifas. Pernah dengar nggak itu? Ya, ulama Syekh bin Baz, ya. Mereka itu ulama haid, ulama nifas. Yang dibahas masalah haid, masalah nifas. Ini loh kita bahas ini masalah apa ini politik, ini masalah ya bagaimana mendirikan khilafah. Ini kan masalah gede, masalah besar gitu loh. Iya toh? Ya, mereka anggap bagi agama itu ada yang inti, ada yang kulit. Dan masalah haid nifas itu masalah kulit itu. Menurut versi mereka bahwa kekhalifahan itu suatu masalah yang besar, masalah inti dalam agama Islam. Ini biasanya ahlul bid'ah yang seperti ini pemikirannya. Ya, nggak boleh kita remehkan satu pun masalah agama kita, syariat kita. Jangan kita sepelekan, jangan kita remehkan. Bisa jadi kita masuk surga gara-gara yang sepele-sepele gini. Terus selanjutnya, faedah yang bisa kita ambil, salah satu poin atau beberapa poin yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, tayyib kita tengok tasbih, takbir, tahmid, tahlil. Ya. Tasbih, takbir, tahmid, tahlil. Di sini adalah perkara-perkara ibadah. Ketika panjenengan bertasbih, bertakbir, bertahmid, bertahlil, hakikatnya jenengan sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada faedah yang cukup indah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak, ya, hafizahullah taala, tentang keistimewaan nama Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah punya banyak nama? Di antaranya adalah Allah itu sendiri. Di antara keistimewaan nama Allah, lafaz Allah itu dipakai dalam banyak zikir. Ya, tasbih bukankah menggunakan subhanallah? Bolehkah kita ganti subhanar rahman atau subhanar razzaq, subhanal alim? Boleh enggak? Ya enggak. Terus ya, takbir misalnya diganti Allahur Rahman, misalnya diganti Ar-Rahman Akbar, Ar-Rahmanu Akbar, Ar-Rahimul Akbar misalnya, boleh enggak? Enggak. Ya. Inilah keistimewaan nama Allah, yang lafaz Allah ini merupakan poros nama-nama Allah yang lain. Ya. Dan makna-makna nama-nama Allah yang lain itu terangkum di dalam nama Allah. Lafdzul jalalah Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak ingin banyak kupas ya makna dari tasbih, takbir, tahmid, tahlil. Ini kita cuman sedikit menyinggung bahwa dari setiap zikir-zikir ini semuanya pakai lafdzul jalalah Allah, termasuk hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Nah, termasuk tarji', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Terus berikutnya faedah yang bisa kita ambil, amar ma'ruf nahi mungkar ini termasuk sedekah. Ini perlu kita tambahkan keterangan di sini bahwa dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar itu harus memenuhi beberapa syarat supaya bernilai ibadah. Karena banyak orang keliru memahami tentang kaidah-kaidah dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar. Pertama syaratnya ayyakunal amir an-nahi aliman bi hukmi syar'. Hendaknya orang yang memerintah yang ma'ruf ataupun yang melarang mungkar, dia itu tahu hukum syariat tentang masalah itu. Seandainya dia itu jahil, maka tidak boleh baginya untuk berbicara. Ya.
Tidak boleh dia tuh sampaikan. Berarti kalau dia ngomong, dia menyuarakan kebaikan atau mengajak yang ma'ruf pada itu bukan ma'ruf, atau melarang mencegah sesuatu yang mungkar pada itu bukan mungkar. Kalau dia ngomong seperti itu dan dia meyakini seperti itu dan bahwa itu syariat Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia bicara tentang Allah tanpa dasar ilmu, dan itu dosa besar. Contoh, ya, misalnya ada sekelompok orang atau beberapa orang atau siapapun yang mengingkari dakwah tauhid misalnya. Ini masuk orang-orang yang mungkar enggak ini? Ya, kajian-kajian dilarang, ya, dengan anggapan bahwa itu dakwah yang memecah belah. Itu dakwah yang tidak sesuai dengan budaya lokal. Itu dakwahnya Wahabi misalnya. Itu macam-macam tuduhan-tuduhan mereka. Apakah itu masuk dalam amar ma'ruf nahi munkar? Nah, iya. Ya. Itu bukan amar nahi munkar. Bahkan bisa jadi amar munkar nahi ma'ruf kalau gereja dijaga misalnya. Atau kalau amalan-amalan, ya, yang itu misalnya kepada orang-orang non muslim atau kepada amalan-amalan yang sebenarnya itu sudah diharamkan oleh Allah, syirik misalnya, malah dibela. Tapi yang tauhid malah dimusuhi. Ini itu enggak benar. Harus paham dulu ma'ruf itu apa, mungkar itu apa, sebelum melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang jelas-jelas mungkar saja kita enggak boleh langsung mengingkari, kecuali kalau kita tahu itu maslahatnya besar. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisani fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika al-'aful iman. Bila seorang di antara kamu melihat kemungkaran, rubah dengan tangannya. Kalau enggak mampu dengan lisannya, kalau enggak mampu dengan hatinya. Itu selama-lamanya iman. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala sendiri ketika melihat tentara Tartar, ya, mereka mabuk-mabukan di jalan. Itu ketika beliau melewati bersama murid-muridnya, beliau enggak mengingkari. Ditanya oleh murid-murid beliau, kenapa Anda enggak mengingkari mereka? Ya. Bukankah itu kemungkaran toh? Mabuk-mabukan. Itu kemungkaran. Kenapa beliau enggak mengingkari? Karena, ya, kalau mereka tidak melakukan mabuk-mabukan seperti itu, dia akan melakukan kemungkaran yang lebih besar. Apa itu? Ya, membunuh kaum muslimin, merampas harta mereka, menodai kehormatan mereka. Jadi beliau itu paham itu enggak diingkari karena nanti akan terjadi kemungkaran yang lebih besar. Jadi terkadang orang alim tidak mengingkari sesuatu yang padahal jelas itu mungkar, itu karena suatu hikmah, karena suatu perhitungan yang menurut dia ini kalau nanti diingkari akan ada yang lebih besar lagi. Makanya perlu ilmu dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar. Terus syarat yang kedua, hendaklah dia mengetahui bahwa orang yang diingkari atau yang diajak melakukan perbuatan yang ma'ruf, dia memang melakukan yang mungkar atau memang dia meninggalkan yang ma'ruf. Harus jelas. Misalnya orang makan di pinggir jalan, bukan di tengah jalan ya, nanti tabrak. Di pinggir jalan waktu bulan Ramadan, apakah langsung kita ingkari? Tidak. Bisa jadi dia seorang musafir atau bisa jadi seorang yang sakit misalnya. Kemudian syarat yang ketiga, tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Ya, tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Sebagaimana kita contohkan tadi. Tapi kemudian faedah yang terakhir yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini adalah berkaitan dengan, ya, amal yang terakhir yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berupa apa? Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Dalam hubungan suami istri itu dapat sedekah. Ya. Di sini merupakan pondasi dasar adanya qiyas. Adanya qiyas. Di mana qiyas itu apa sih? Ya. Itu dilakukan ketika enggak ada dasar Quran, ya, sebagaimana ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal, ya, radhiyallahu taala an, ke Yaman, ya. Beliau tanya,
Dengan apa engkau akan memberikan hukum? Al-Quran. Kalau nggak dapat, As-Sunnah. Ya. Kalau nggak dapat dengan apa? Ya dengan beliau akan berijtihad, bersungguh-sungguh untuk mengambil hukum. Ya ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Dari Al-Quran dan As-Sunnah diambil istimbat hukum. Ya, diambil istimbat hukum. Di sini adalah dengan qiyas. Ya. Contoh misalnya zakat beras. Apakah zaman Nabi ada beras? Tidak ada. Ya. Makanya beras itu nggak disebutkan dalam zakat, barang-barang zakat, tapi kan disebutkan secara umum, yaitu makanan pokok. Nah, beras dikiaskan kepada jagung, masuk enggak? Masuk makanan pokok ya, masuk dalamnya. Wallahu taala alam bisawab. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kalau ada benar semata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah dan keliru dari saya sendiri, wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.